Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lailatul Mubarakah dengan NIM 8622510230 dari kelas RA 4 Prodi PGSD. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil observasi dan asesmen sederhana tentang masalah belajar anak SD di lingkungan sekitar rumah. Sebagai tugas UTS mata kuliah Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Suhada Aida MPD. Anak yang saya observasi bernama samaran Adelia. Usianya 8 tahun dan sekarang duduk di kelas 2 SD. Hubungan saya dengan Adelia adalah sepupu. Dari hasil percakapan saya dengan orang tua Adelia, saya mendapatkan informasi kalau Adelia sering mengalami kesulitan saat belajar, terutama pada pelajaran matematika. Menurut orang tuanya, Adelia juga mudah merasa bosan ketika belajar terlalu lama. Saat mengerjakan PR, Adelia sering menunda-nunda dan cepat mengeluh capek. Karena itu, saya mencoba melakukan wawancara santai dan observasi sederhana untuk melihat bagaimana belajar Adelia dan kesulitan apa saja yang dialaminya saat belajar. Halo Adel, lagi apa? Lagi gambar, Kak. Wah, bagus ya gambarnya. Adel memang suka gambar ya? Iya, Kak. Kalau di sekolah, pelajaran yang paling Adel suka apa sih? Olahraga sama gambar, Kak. Kalau pelajaran yang paling susah menurut Adel apa? Matematika. Kenapa matematika susah menurut Adel? Karena banyak hitungan, terus aku suka bingung. Kalau belajar di rumah, biasanya sama siapa? Kadang sama mama, kadang sendiri. Oh, biasanya kalau belajar suka bosan enggak? Iya, Kak. Suka capek juga. Kalau ada PR terus gak bisa ngerjain, biasanya gimana? Aku bingung terus. Takut salah. Adel lebih suka belajar sambil baca buku atau nonton video? Lebih suka nonton video sama gambar. Kenapa lebih suka itu? Karena lebih gampang ngerti dan Nggak bosan. enggak bosan. Oh begitu. Baik ya Adel, makasih udah mau cerita sama kakak. Iya, Kak. Sekarang kakak mau lihat Adel ngerjain tugas sekolah ya. Iya, Kak. Bisa bukunya. Coba baca dulu soalnya pelan-pelan. Kak, aku kurang ngerti. Gak apa-apa, dicoba dulu ya pelan-pelan. Ini jauh. Bukan, itu tuh. Yang di bawah. Yang soal tuh, di bawah. Ibu membeli apel 6 apel, lalu membeli lagi 3 apel. Berapa jumlah apel semuanya? Nah. Terus makin bilang ini jawabannya untuk berbang. Ini tulis berkurang. Terus makin bilang ini jawabannya udah belum kata. Ini jawabannya udah bener belum, Kak? Menurut Adel sendiri gimana? Kayaknya bener. Udah, nanti pura-pura nulis lagi itu. Terus nulis aja. Terus makan bilang tuh, aku capek tuh. Aku capek, Kak. Sedikit lagi ya, semangat dulu. Iya, Kak. Coba baca lagi pelan-pelan. Oke, Kak. Tuh, baca yang kedua. Yang
permen. Berapa sisa permen ini? Nah, bagus. Adel udah mau nyoba ngerjain sendiri. Hehe, iya Kak. Dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan, saya melihat kalau Adelia masih mudah bosan saat belajar dan kurang percaya diri ketika mengerjakan tugas sekolah, terutama matematika. Saat mengerjakan soal, Adelia juga masih sering meminta bantuan membaca dan sering bertanya apakah jawabannya sudah benar atau belum. Selain itu, Adelia terlihat lebih tertarik belajar menggunakan gambar dan video dibanding hanya membaca buku dalam waktu lama. Tetapi, walaupun begitu, Adelia tetap mau mencoba menyelesaikan tugas sampai selesai dan masih memiliki semangat belajar apabila didampingi dengan baik. Kalau dilihat dari teori pengembangan kognitif Piaget, usia Adelia termasuk tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak biasanya lebih mudah memahami pembelajaran menggunakan gambar, benda nyata, permainan, dan contoh langsung dibanding penjelasan yang terlalu panjang. Karena itu, menurut saya, Adelia lebih cocok belajar menggunakan media visual seperti gambar dan video supaya lebih mudah memahami pelajaran dan tidak cepat bosan saat belajar. Selain itu, anak juga perlu diberikan dukungan dan motivasi supaya lebih percaya diri ketika mengerjakan tugas sekolah. Saran yang bisa saya berikan yaitu orang tua dapat mendampingi Adelia belajar dengan suasana yang santai dan tidak terlalu menekankan anak. Kemudian, pembelajaran juga bisa dibuat dengan lebih menarik menggunakan gambar, video, edukasi, atau permainan sederhana supaya anak lebih semangat belajar. Selain itu, Adelia juga perlu diberikan pujian agar lebih percaya diri saat mengerjakan tugas sekolah. Kesimpulan dari observasi dan asesmen sederhana yang saya lakukan adalah Adelia memiliki tantangan dalam fokus belajar dan rasa percaya diri saat mengerjakan tugas sekolah, terutama matematika. Tetapi Adelia tetap memiliki semangat belajar apabila didampingi dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan gaya belajarnya. Sekian hasil observasi yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.